Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa dalam program Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan bersama saya Kamaria. Pemirsa, merawat dan menjaga kesehatan organ intim kewanitaan bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah infeksi dan rasa tidak nyaman pada organ intim wanita. Dan di studio kita pada hari ini sudah hadir Dr. Reni Utami. Assalamualaikum dokter. Aduh, ini seneng banget bisa ketemu dokter lagi. Terima kasih. Lagi, ya. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Dok untuk kehadirannya di studio kami pada hari ini. Dok, berbicara mengenai menjaga kebersihan organ intim kewanitaan begitu Dok ya. Apa yang harus kita lakukan Dok untuk menjaga kebersihan misfi sehari-hari Dok? Nah, ya. Untuk menjaga kebersihannya ini banyak yang bisa dilakukan ya. Jadi yang pertama itu bisa nih jangan menggunakan celana yang ketat. Oke. Karena itu kan bisa lembab tuh nanti akhirnya berpengaruh nanti terhadap kesehatan dari organ kewanitaan. Kemudian menggunakan juga kalau bisa celana yang berbahan katun. Celana dalamnya itu berbahan katun, jadi itu menyerap keringat daripada misalnya bahan-bahan yang tidak menyerap keringat. Oke. Kita menghindari dari kelembapan itu. Kemudian bisa juga kalau misalnya lagi membersihkan organ kewanitaan itu dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan karena takutnya kan bakteri yang ada di dalam anus itu nanti akan masuk ke dalam vaginanya. Jadi dari depan ke belakang saja, jangan dari belakang ke depan. Kemudian juga kalau bisa, kalau misalnya lagi haid atau datang bulan itu sering ganti pembalut. Jangan sampai misalnya seharian nggak ganti pembalut atau cuma 2 kali aja. Misalnya merasa sudah penuh, itu langsung diganti aja. Kalau kencing juga kalau bisa dikeringkan dengan tisu supaya organ kewanitaannya tidak lembab. Nanti kalau lembab itu kan nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan jamur, mungkin ada bakterinya, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk penggunaan sabun Dok, apakah disarankan Dok penggunaan sabun untuk area misfi Dok? Sebenarnya ya kalau bisa untuk membersihkan area kewanitaan itu tidak menggunakan sabun sebenarnya kalau bisa. Karena misalnya ini memakai sabun yang untuk badan misalnya untuk membersihkan itu nanti akan mengganggu dari pH vagina. Jadi kalau pH-nya terganggu akhirnya bakteri masuk ke dalam. Jadi untuk menjaga pH tersebut kalau bisa menggunakan air bersih saja. Jadi air bersih untuk mencuci misalnya ya, atau kita membersihkan vagina. Itu dengan air bersih saja. Tapi kalau misalnya juga pengen pakai sabun nih, sabun yang kayaknya harus pakai sabun deh, nggak bisa pakai air kayak gitu ya. Cari itu pembersihnya itu pH-nya itu disesuaikan dengan pH vagina. Jadi pH vagina itu sekitar 3,8 sampai 4,5. Jadi harus disesuaikan dengan pH vagina. Jangan sampai nanti menggunakan sabun-sabun yang sembarangan itu mengakibatkan pH vaginanya menjadi keseimbangannya rusak. Mudah nanti bakteri jamur menginfeksi vaginanya sehingga nanti timbullah beberapa penyakit. Baik. Nah, sebelum kita membahas pH ini tadi Dok ya, kita mau tahu dulu nih cara bagaimana gitu menjaga kesehatan organ intim kewanitaan selama siklus menstruasi Dok. Nah, ini banyak ya, apalagi wanita nih ya biasanya ya. Kalau misalnya menstruasi itu kalau bisa tadi tetap celananya jangan yang ketat, kemudian biasanya harus pakai bahan yang katun buat menyerap keringat. Pembalut juga kalau bisa, kalau kita merasa kok sudah penuh ya harus diganti. Paling enggak misalnya 4 kali, 3 sampai 4 kali lah dalam sehari seperti itu. Membersihkan juga tadi harus dibersihkan saat ganti pembalut. Dibersihkan juga tuh vaginanya dengan air bersih, dibersihkan dari depan ke belakang. Jangan terbalik, dari belakang misalnya ke depan itu tidak boleh. Karena ada bakterinya dari anusnya nanti bisa masuk ke bakteri dari anus masuk ke liang vagina nanti. Makanya harus dari depan ke belakang. Kalau bisa sabun jangan dihindari dulu pada saat menstruasi begitu Dok ya. Kalau pengen sabun juga ya tadi pH-nya juga harus kita lihat berapa kayak gitu. Jangan sembarangan membeli produk untuk pencuci
vagina itu seperti itu. Nah ini dari tadi kan dokter bilang pH. Sebenarnya apa sih itu pH, Dok ya? Lalu yang dimaksud dengan menjaga keseimbangan pH itu seperti apa? Apakah pH yang tidak seimbang itu berdampak pada kesehatan area tersebut, Dok? Ya, jadi untuk pH vagina itu sebenarnya ya, dia itu seperti kata kita itu tentara. Jadi gimana ya, dia itu seperti menjaga vagina agar bakteri tidak masuk. Jadi ada tingkat keasamannya. Nah, tingkat keasamannya itu ya tadi 3,8 sampai 4,5. Normalnya seperti itu. Tapi kalau itu terganggu misalnya, ya itu mudah bakteri nanti masuk ke dalam vagina. Cara menjaganya tadi, jangan menggunakan sabun sembarangan. Kalau mau mencuci pun harus di bagian depan-depannya saja, jangan sampai terlalu masuk ke dalam. Itu. Jadi cara membersihkannya pun ada aturannya, Dok ya? Iya. Oke, nah Dok, nanti kita akan juga bahas tentang keputihan, Dok ya. Tapi setelah jeda iklan pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.